Shalom, perkenalkan nama saya Jeniati Fongkelau. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Baik, sebelum kita mulai, kita akan mengajak adik-adik semua bersama dulu supaya kita membaca satu pujian. Kita menyanyi dengan dipanggil nama saya, pergerakan ya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Kita menyanyi lagu lagi. Hati-hati gunakan matamu. Ada tahu? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena dapat di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Baik, sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, mari kita semangat berdoa dan dari doa kita. Mari kita semangat berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menjaga kami. Terima kasih telah menjaga kami. Dan pagi hingga sore ini. Kami masih dalam jalan itu. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau memulai cerita. Mari Tuhan Yesus berkati. Sehingga semua kita dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan dikatakan. Baik, ini kita mau bercerita tentang Nabi. Di sini ada dengar cerita tentang Nabi Nuh. Tidak pernah. Pernah dengar di gereja? Baik. Nabi Nuh itu adalah hamba Allah. Dia itu hamba yang paling taat dan takut kepada Tuhan. Jadi ceritanya semasa hidupnya Nabi Nuh, dia adalah hamba yang takut dan taat kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang di sekitarnya, mereka membuat kejahatan di mana-mana. Mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai menyembah patung, menyembah pohon, batu dan lain-lain. Mereka membuat kejahatan di mana-mana. Makanya Tuhan mulai murka dengan mereka dan Tuhan mulai Tuhan murka dan Tuhan
sampai Tuhan ingin menghancurkan muka bumi ini. Jadi Tuhan ingin menghancurkan muka bumi ini, tapi ada hamba Tuhan, ada satu manusia yang taat dan takut kepada Tuhan, yaitu siapa? Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu sangat takut dan taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh karena Tuhan ingin menurunkan banjir. Tuhan ingin memusnahkan dunia ini karena atas kejahatan manusia, perbuatan manusia, sehingga Tuhan ingin memurkakan dunia ini. Tuhan ingin menurunkan banjir yang begitu besar. Jadi pada saat itu Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh supaya Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat bata dari sebuah perahu yang sangat besar. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh membuat bata. Jadi pada saat itu Nabi Nuh membuat bata karena Tuhan ingin menurunkan banjir yang begitu besar. Jadi ketika Nabi Nuh buat bata, dia juga mengajak anak dan juga menantunya membantu dia. Dan mereka membuat bata itu, dan setelah selesai Nabi Nuh dia mengajak mantunya 3 orang dan anaknya juga 3 orang. Dia juga memasukkan hewan-hewannya berpasang-pasangan di dalam bata tersebut, dan dia masuk bersama keluarganya di dalam bata itu. Terus datanglah banjir yang begitu besar, badai yang begitu besar, dan pada akhirnya yang selamat hanyalah tinggal keluarga dari Nuh, keluarga mereka yang hanya selamat, yaitu 8 orang yang hanya selamat dari peristiwa itu. Karena Tuhan marah kepada dunia, makanya Tuhan menurunkan banjir yang begitu besar, sehingga kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini semuanya musnah. Semua manusia-manusia yang melawan kehendak Tuhan semuanya terhanyut, semuanya mati semua. Hanya tinggal keluarga Nuh saja. Karena Nabi Nuh itu adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Jadi hanya tinggal dia bersama keluarganya, bersama hewan-hewannya saja yang selamat dari peristiwa itu. Jadi di sini adik-adik siapa yang mau selamat juga dari peristiwa itu? Angkat tangan. Yang mau selamat? Nah, semua mau toh? Pasti mau toh? Mau. Ya, kalau semua mau, pasti adik-adik mau lakukan apa supaya bisa selamat? Buat kapal. Semua harus takut kepada Tuhan, harus taat kepada perintah Tuhan, supaya kita semua bisa selamat dari peristiwa itu, kita bisa selamat dari banjir itu. Jadi adik-adik harus takut dan taat kepada Tuhan. Jadi setiap hari Minggu itu adik-adik harus pergi ke mana? Gereja. Harus pergi ke gereja, harus berdoa, sebelum makan berdoa, tidur berdoa. Jangan melawan orang tua, supaya adik-adik itu harus selamat. Adik-adik pasti mau selamat juga, kakak juga begitu, pasti mau selamat. Jadi kita harus taat kepada Tuhan, harus berbakti kepada orang tua, jangan melawan orang tua, jangan maki, itu berdosa. Itu namanya adik-adik buat kesalahan. Jadi adik-adik harus taat, jangan pemalas. Kalau orang tua suruh jangan pemokol, jangan ngomong sana sini. Orang tua suruh harus ikut adik-adik, jangan pemalas. Jangan marah-marah, jangan suka maki, jangan berantem dengan teman, supaya adik-adik bisa selamat. Jadi mungkin hanya cerita dari kakak cukup sampai di sini. Kita akan salah satu lagu pujian lagi. Jadi kakak ajak adik-adik bangun berdiri supaya kita menyanyi lagu. Adik-adik tahu lagu apa? Lagu sekolah minggu yang adik-adik tahu. Lagu apa? Biar kalian tahu, biar kakak yang angkat saja. Tahu lagu dua orang bersaudara. Maria dan Martha. Biar kakak yang memaksa. 1, 2, 3. 2 orang bersaudara, Maria dan Martha. Yesus datang
Baik, sebelum kita tutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.